Berbicara potensi daerah, Sukoharjo memiliki potensi luar biasa secara administrasi. Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan dan 167 desa atau kelurahan. Menurut Didi Rudianto, SHMH, pengamat potensi daerah sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Anti Korupsi Independen, mengatakan potensi daerah harus dikelola secara baik. Menurut Didi Rudianto, mengaku banyak kenal dengan semua tokoh lapisan masyarakat dan sejumlah pengambil kebijakan maupun yang sudah purna kenalnya berkaitan dengan bidang profesinya. Selain sosoknya sebagai pejabat aktivis anti korupsi Indonesia, Didi Rudianto SHMH juga sering menjadi narasumber pengamat pembangunan daerah dan ekonomi kemasyarakatan. Didi Rudianto selain dikenal di semua lapisan masyarakat, ia juga dikenal sebagai sosok banyak kenal dengan pejabat-pejabat negara seperti Wiranto, mantan Panglima ABRI, Yusuf Kala saat itu masih menjabat Wakil Presiden, Akbar Tanjung saat itu menjabat Menteri Sekretaris Negara, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Mardianto, Menteri Dalam Negeri saat itu, serta tokoh lainnya. Didi Rudianto juga membenarkan terkait bidang profesinya sangat dekat dengan pejabat daerah seperti Wardoyo, mantan Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, Bupati Sukoharjo saat ini, Agus Santoso, Wakil Bupati Sukoharjo, Widodo, Sekda Sukoharjo. Berikut wawancara dengan Didi Rudianto terkait potensi daerah. Pariwisata di wilayah Bulungan itu saat ini sudah lumayan, sudah dibangun, tapi hanya saat ini tidak ada dinas yang menangani khusus pariwisata. Nah, harusnya SOT-nya ke depan harus ada dinas pariwisata kembali. Nah, dengan catatan Pemkab Sukoharjo menggelontorkan dana yang besar juga untuk menggarap sektor pariwisata. Iya. Ya, selamat sore pemirsa berita Seloraya TV channel YouTube. Saat ini saya di Desa Karangmojo, tepatnya di daerah yang paling puncak di Kecamatan Weru. Dan detik ini saya akan menggali tentang berbagai potensi yang ada di Sukoharjo, serta bagaimana bentuk sinergitas antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan potensi di wilayah Sukoharjo. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Didi Rudianto. Beliau selaku dari pengamat potensi daerah serta sebagai ketua GAKI dan anggota dari Peradin atau Perkumpulan Advokat Indonesia. Selamat sore Pak Didi. Selamat sore Mas Fajar. Sehat selalu ini Pak. Alhamdulillah sehat selalu ini. Tetap ya. semangat jaga kesehatan prokes. Ya, ini Pak Didi, mungkin apa yang Bapak lihat tentang potensi yang berada di wilayah Sukoharjo ini Pak? Ya, menurut pengamatan kami potensi daerah Sukoharjo ini banyak sekali dan hebat sekali. Semisal kami melihat potensi-potensi di wilayah itu ada di Mbaki itu sentra produksi gitar yang beberapa waktu lalu viral dan mendapatkan juara waktu itu di Jakarta. Yang kedua, Gamelan Wirun di Desa Wirun Mojolaban itu juga mempunyai potensi hebat yang perlu dikembangkan ke depannya karena saat ini sudah merambah pasar dunia untuk gamelan wirun. Kemudian yang berikutnya itu di Kota Nguter, kemudian di Kecamatan Weru itu banyak potensi, ada lurik di Desa Tawang, ada ala kuliner tempe ala katak, kerupuk kelir dan sebagainya. Omah Tiwul di Ngerco juga luar biasa. Ini perlu kita gali dan kita promosikan agar ke depan potensi-potensi yang ada di Sukoharjo ini benar-benar bisa berkembang. Nah, caranya berkembang itu ya kita harus bekerja sama, bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan media. Kalau dari pemerintah daerah ataupun pemerintah Kabupaten Sukoharjo, potensi digali lewat dinas perdagangan, perindustrian juga. Mereka harus menggali potensi ke wilayah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Karena saat ini kadang kreator-kreator ekonomi kerakyatan di daerah belum pernah tersentuh oleh pemerintah kabupaten. Nah, saat ini saatnya mereka harus berbuat untuk masyarakat Sukoharjo. Mungkin sejauh mana Pak potensi daerah perlu dikembangkan saat ini? Saat ini potensi daerah yang perlu dikembangkan itu adalah dengan cara-cara mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada khalayak rame, kepada bisnismen ataupun investor, biar mereka tertarik dengan pola-pola potensi di wilayah. Gitar, kita kembangkan gitar, produksinya gitar ngerombo itu luar biasa, tapi bagaimana caranya gitar itu bisa berkreasi baik untuk lebih maju.
Contohnya gamelan wirun. Gamelan harus dipoles baik dengan merek-merek tertentu, dengan model-model tertentu untuk pengembangan kedepannya. Karena sudah luar biasa gamelan itu. Nah, yang di wilayah lain, jamu tinggal promosikan. Jamu saat ini pemerintah kabupaten juga sudah menggerakkan untuk minum jamu di kantor, minum jamu untuk anak sekolahan, seperti itu. Sudah mulai berkembang. Lalu Pak Didi, mungkin untuk mengangkat potensi di daerah di Sukoharjo ini Pak, ini seharusnya tugas siapa Pak? Pemerintah ataupun masyarakat? Untuk mengangkat potensi ini adalah tugas kita bersama. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus berperan, masyarakat juga harus berperan, media juga harus berperan. Jadi tiga-tiganya harus berperan. Tidak harus pemerintah saja, tidak harus masyarakat saja, tidak harus media. Ketiga-tiganya harus berperan, benar berperan. Karena mereka ataupun ketiga elemen ini, instansi ini harus benar-benar bisa mengangkat potensi tersebut lewat perannya masing-masing, gitu ya. Lalu untuk saat ini Pak, potensi yang menjadi sektor untuk disorot oleh pemerintah itu sebenarnya potensi apa Pak? Saat ini yang disorot pemerintah adalah sektor pariwisata, kemudian sektor potensi pertanian di Sukoharjo luar biasa juga. Apa Pak itu Pak? Karena saat ini Sukoharjo menjadi penyangga pangan dan potensi pangan di Sukoharjo luar biasa. Petani sudah menanam padi, menanam kedelai, menanam jagung, dan ini tinggal bagaimana peran pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Sebenarnya sudah digali oleh pemerintah kabupaten. Pariwisata di wilayah Bulunggenan itu saat ini sudah lumayan, sudah dibangun. Tapi hanya saat ini tidak ada dinas yang menangani khusus pariwisata. Nah, harusnya SOT-nya ke depan harus ada dinas pariwisata kembali. Saat ini belum ada, dulu pernah ada ikut di dinas kebudayaan, pendidikan kebudayaan pariwisata, saat ini belum ada. Tapi wacana ke depan ini dinas pemuda olahraga dan di pariwisata ada di salah satu bagian di dinas pemuda olahraga Sukoharjo. Iya. Lalu apa Pak kendala dari potensi wisata yang tidak berjalan sesuai dengan harapan itu Pak? Kendalanya ada beberapa hal. Yang pertama masalah strategis wilayah. Sebenarnya kan karena wilayahnya itu ada di puncak bukit, itu kan kadang kurang strategis juga. Tetapi kendala yang utama adalah pengembangan pariwisata tersebut. Kadang dari pemerintah kabupaten kendala pendanaan. Mereka belum begitu menganggarkan sektor pariwisata itu besar. Nah, kalau nanti bisa digarap pariwisata di Sukoharjo ini bisa mengembangkan potensi wilayah pariwisata di Sukoharjo. Karena saat ini kita melihat potensi wisata di luar wilayah Sukoharjo itu luar biasa dan PAD-nya juga besar. Ini bisa mengangkat Sukoharjo, nama baik Sukoharjo, dan ekonomi kerakyatan di sekitar wilayah pariwisata juga yang terangkat. Di wilayah Sukoharjo pariwisata hanya di Bukit Seribu, Gentan Bulu sama Gunung Pegat itu kan baru mulai digarap. Harus ditingkat kembali. Harus maksimal ya Pak? Harus maksimal dengan catatan Pemkab Sukoharjo menggelontorkan dana yang besar juga untuk menggarap sektor pariwisata. Gitu ya. Iya.